Halo sahabat matematika, kembali lagi bersama saya Rinaldo Malau. Kali ini kita belajar matematika kembali mengenai aturan kosinus. Kalau video sebelumnya kita belajar aturan sinus, kembali kita kali ini belajar aturan kosinus. Nah, dalam segitiga sembarang untuk menentukan sisi maupun sudut, ya, kita gunakan dua aturan. Yang pertama aturan sinus, yang mau kita bahas kali ini aturan kosinus. Nah, di video yang sebelumnya kita sudah membahas perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku, yang mana kalau kita mau cari cos B, ya, kosinus sudut B. Cos B dari sini sama dengan, ya, cos B sami sampingnya AB, AB per miring, miringnya adalah BC. Ini untuk cos sudut B. Nah, kalau kita mencari sudut C-nya, cos C, cos C dari sini sampingnya mana? Sampingnya adalah AC, miringnya adalah BC. Berarti AC per BC. Bisa kan? Nah, ini kita sudah bahas itu di video sebelumnya. Untuk kali ini kita masuk pada segitiga sembarang. Aturan kosinus itu bagaimana? Kalau aturan sinus adalah minimal dia diketahui dua sisi dan salah satu sudut, atau dua sudut satu sisi, ya, maka dapat sisi yang lain atau sudut yang lain. Nah, kalau aturan kosinus dia minimal dua sisi yang mengapit satu sudut. Ini harus diketahui, dua sisi apit dan sudut apit, maka dapat sisi yang lain atau sisi yang di depan sudut apit, gitu dia. Atau sekaligus daripada sisinya, maka dapat sudut yang lain. Ingat ya, kalau aturan kosinus diketahui dua sisi, ya, dua sisi dan satu sudut apit yang diapit dari dua sisi tersebut, maka dapat sisi yang lain. Atau ketiga-tiga sisinya diketahui, maka dapat sudut yang lain. Paham ya? Nah, kita pahami yang pertama aturannya. Untuk mencari sisi A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah dengan C kuadrat dikurang dengan 2 kali B kali C kali kosinus sudut apitnya, cos A, gitu dia. Kalau mencari A berarti B kuadrat tambah C kuadrat dikurang 2 kali BC dikali kosinus A. Bisa ya? Itu untuk sisi daripada A. Kalau kita mau cari sisi B berarti yang harus diketahui sisi A dan sisi C serta sudut B. Bisa ya? Maka dapat B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan C kuadrat dikurang 2 kali A dikali C dikali kosinus sudut apitnya, cos B. Bisa kan? Itu untuk si B. Ya, kalau mencari B-nya tinggal kita akarkan aja biar kuadrat dari kiri kan hilang. Oke? Baru untuk mencari sisi C, berarti yang harus diketahuinya sisi A dan sisi B serta sudut yang diapit antara A dan B, yaitu ini, sudut C ya. Maka mencari C kuadrat sama dengan A kuadrat, ini C kuadrat berarti ini A kuadrat dengan B kuadrat ya. Berarti A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang 2 kali A dikali B dikali cos sudut C, gitu dia. Itu untuk mencari sisinya. Nah, untuk mencari yang namanya sudutnya bisa kita gunakan melalui cosnya, ya. Maka dari sini kan dapat cos A. Nah, untuk sudutnya kita buat di atas ini ya, cos A. Kita pindahkan ya. Berarti ini berpindah jadi positif kan? Atau langsung saja lah ya. Paham kan? Mencari cos A. Cos A sama dengan cos sudut A sama dengan B kuadrat ditambah dengan C kuadrat dikurang A kuadrat dibagi dengan 2 kali B kali C, gitu dia. Ininya jadi pembagi. Sama dengan ini juga nanti. Mencari cos B. Cos B samalah dengan cos sudut B sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang B kuadrat dibagi dengan 2 kali A kali C. Gitu dia.
Yang ketiga, mencari cos C. Di sini ya kita buat ya. Cos sudut C. Cos C sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurang C kuadrat dibagi dengan 2 kali A dikali B. Itu dia untuk sudut cosnya. Oke? Supaya nanti ini lebih paham lagi, kita lihat contoh soalnya. Baik, untuk contohnya di sini sudah saya buat ada 2 gambar. Kita jawab satu-satu dulu ya. Diketahui segitiga dengan sudut A 135 derajat, panjang AB 4 cm, panjang daripada AC 8 cm. Yang pastinya ini kita harus menyelesaikannya dengan aturan kosinus. Karena 2 sisi apit dan 1 sudut apit yang sudah diketahui. Kalau aturan sinus kita gunakan tidak akan bisa ya. Nah, kita jawab ya. Kita tulis JB-nya biar terasa mudah dipahami. Kasih senyumnya, oke? Kita mulai dari BC. BC kuadrat sama dengan, ayo, 4 kuadrat ditambah 8 kuadrat dikurang 2 kali 4 dikali 8 dikali cos 135. Kita tuliskan 4 kuadrat 16 tambah 64 dikurang 2 kali 4 8. 8 dikali dengan 8 64. Cos 135. Cos 135 masih ingat ya? 135 itu berarti cos 135. 135 berarti cos 180 dikurang berapa supaya 135? Dikurang dengan 45. Kalau dia pakai 180, sudutnya atau fungsi trigononya tetap cos 45. Tetapi karena kuadran kedua, cosnya minus. Berarti minus cos 45, berarti minus cos 45 berapa? Masih ingat ya nilainya ya? Setengah akar 2. Berarti ini min setengah akar 2. Kita boleh coret min sama min, ini jadi pos ya. Lalu 64 sama 2-nya, ini jadi 32. Maka hasilnya 16 tambah 64, 80 ditambah 32 akar 2. Maka ini BC kuadrat ya. Ini BC kuadrat. Maka BC sama dengan akar pangkat 2 dari 80 ditambah dengan 32 akar 2. Bisa ya? Inilah hasilnya untuk panjang daripada BC. Mudah kan? Nah, untuk soal nomor 2. Diketahui pada gambar sudut C atau DCA 30 sama halnya dengan sudut daripada CAB 30 derajat. Nah, lalu sudut ABC atau di B 45 derajat. Panjang BC 5 akar 2 cm, panjang CD 4 akar 3. Pertanyaannya panjang AD. Kita hanya mencari panjang AD. Gimana ini? Kalau kita lihat segitiga ADC, segitiganya itu yang diketahui sudut C dan panjang CD. Masih kurang lengkap kalau kita mencari si AD dengan aturan daripada si aturan kosinusnya, karena masih satu panjang sisi dan satu sudut. Harus ada satu lagi sisi yang mengapit sudut yang diketahui. Berarti kita pertama cari panjang AC-nya dulu. Dari mana dapat AC? Dari segitiga ABC. Kita lihat di segitiga ABC, sudut A, sudut B diketahui. Lalu sisi BC juga diketahui. Ada 2 sudut dan 1 sisi. Berarti kalau kita lihat ini, konsep yang digunakan adalah aturan sinus untuk mencari AC-nya dulu. Kita ingat video sebelumnya mengenai aturan sinus. Berarti ini kita cari sisi AC dengan aturan sinus dulu. Berarti kita tulis JB ya, jawab. Kasih senyumnya ya, biar terasa mudah. Kita mulai dari AC. AC per sinus sudutnya 45 sama dengan sisi BC per sudut sinusnya nih
sin 30 ya, sin 30. Kita tulis AC-nya yang ditanya, AC yang kita cari, sin 45 setengah akar 2 sama dengan BC-nya. BC-nya adalah 5 akar 2 per setengah sin 30 ya. Setengah boleh kita coret, sama nih penyebutnya sama-sama setengah. Akar 2-nya tinggal kali silang. Akar 2 kali 5 akar 2. Akar 2 kali akar 2, 2. 2 kali 5, 10. Maka dapatlah panjang daripada AC-nya. AC sama dengan 10 cm. Ini AC-nya. AC-nya ternyata 10 ya, 10. Maka dapatlah si AD. Gunakan aturan kosinus yang tadi. Mencari sisi yang ini berarti kita cari kuadratkan sisi yang mengapitnya. Yuk. Berarti AD kuadrat samalah dengan A kuadratkan. 4 akar 3 kuadrat. 4 akar 3 kuadrat ditambah 10 kuadrat dikurang 2 kali 4 akar 3 kali dengan 10 kali cos 30. Langsung aja ya. Cos 30 itu cos sudut 30 ya. Setengah akar 3. Biar langsung kita matikan maksudnya ya. Setengahnya boleh coret ya. Dengan 2 habis nih. Maka yang tinggal adalah 4 akar 3 kuadrat. 4 kuadrat 16. Akar 3 kuadrat 3. 16 kali 3 ini kan 48. 10 kuadrat 100. Inilah. Akar 3 kali akar 3, 3. 3 kali 4, 12. Kali 10, 120 ya. Berarti 148 ini kan. Dikurang 120, tinggallah 28. Maka dapatlah AD sama dengan akar 28. Akar 28 itu sama dengan akar 4 dikali akar 7 kan. Akar 4 berarti jadi 2 akar 7. Inilah hasilnya. Gampang kan? Gitu dia. Baik, untuk soal yang terakhir, kita lihat di sini. Diketahui di lingkarannya ada segi 4 tali busur, panjang AB-nya 4, BC-nya 4, BC-nya 3, CD-nya 3, dan AD-nya 6. Nah, pertanyaannya, nilai dari 33 cos sudut BAD, berarti sudutnya di A. Ini cos A, ini ya, ini yang ditanya cos A. Nah, kita boleh cari di yang mana. Kita tarik dulu garis daripada B ke D. Kita tarik garisnya, BD. Nah, dari cos A ini kita mulai mencari daripada BD-nya. Kita tulis di sini, JB ya. Jawab. Kasih JB-nya. Kasih senyumnya biar terasa mudah ya. BD kuadrat sama dengan 6 kuadrat tambah 4 kuadrat, ini sisi yang mengapit ya, dikurang 2 kali 6 dikali dengan 4 dikali cos sudut A atau cos BAD ya. Sama ini dengan A ya. Nah, dari sini dapatlah BD kuadratnya. BD kuadrat sama dengan 36 ditambah 16 52 kurang 2 kali 6 12 kali 4 48 48 cos A. Ini kita buat persamaan 1. Karena nanti dengan sendirinya cos A-nya kan tidak mungkin dapat kalau masih ada yang diketahui. Ini BD ya. Kita harus samakan BD dari sudut C. Nah, untuk mencari BD, kita lihat segitiganya BCD. Sudutnya di sini adalah sudut C. Di mana kita ingat pada sudut segi 4 tali busur, jumlah sudut yang berhadapan, ini jumlah sudut yang berhadapan itu jumlahnya 180. Berarti kita mulai dari situ dulu. Sudut A ditambah dengan sudut C sama dengan 180. Maka dari sini sudut C sama dengan 180 dikurang dengan sudut A. Ini sudut A-nya pindah ruas ya. Sudut A. Maka nanti C-nya boleh kita gunakan
180 derajat dikurang sudut A. Oke, kita cari yang namanya B ke D dari sudut C, ya. BD kuadrat kita samakan kemari. BD kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat dikurang 2 kali 3 kali 3 kali kosinus sudut C. Cos C itu sama dengan ini. Berarti 180 dikurang sudut A. Maka BD kuadratnya sama dengan apa? 9, kan? 3 kuadrat. Tambah 9, 18. 18 ini 2 kali 3, 6 kali 3, 18. 18 cos 180. Cos 180 kurang A. Berarti fungsi trigononya tetap cos A. Tetapi ini kuadran kedua, 180 kurang sudut. Berarti cos kuadran kedua negatif. Berarti min cos A. Berarti persamaannya 18 min kali min positif 18 cos A. Ini persamaan kedua. Inilah BD kuadratnya. Maka kita samakan biar dapat cos A-nya. Berarti BD kuadrat sama dengan BD kuadrat. Kita buat di sini. BD kuadrat sama dengan BD kuadrat. BD kuadrat persamaan pertama ini ya. Berarti 52 dikurang 48 cos A sama dengan 18 ditambah 18 cos A. Bisa pindahkan 58-nya kemari. Berarti 58, 18-nya kemari. Berarti 52 dikurang 18, 34 ya kan? Sama dengan ini 48 minus pindah ruas jadi positif ya. Berarti 18 tambah 48 66. 66 cos A. Yang ditanya 33 cos A atau cos sudut BAD. Berarti kita bagi dua lah ini. Bagi dua biar dapat yang ditanya, ya kan? Bagi dua jadinya 33 cos A sama dengan 34 per 2, yaitu 17. Inilah hasilnya, ya. Itulah yang ditanya untuk 33 cos A. Saya rasa ini masih mudah, ya. Nanti kamu kerjakan lagi soal-soal yang lain. Gunakan aturan kosinus ini supaya kamu lebih memahami, ya. Tetap semangat, tetap belajar dari rumah. Stay at home. Selamat pagi.